Hi everyone, welcome back to my channel. Dan buat kamu yang baru pertama kali melihat mukaku, halo, aku Sincera. Di video kali ini aku akan membahas salah satu lagi personality disorder, yaitu AVPD atau bisa kadang juga disebut dengan APD, di mana AVPD ini adalah Avoidant Personality Disorder. Nah, buat kalian yang baru pertama kali dengar AVPD atau APD ini, bisa tonton video ini sampai habis untuk ya tambah-tambah pengetahuan. Disclaimer dulu di awal, aku ini bukan psikolog, aku bukan psikiater, bukan juga seorang ahli. Aku cuma seseorang yang saat ini tertarik akan topik ini, makanya aku mencoba untuk membawakan topik ini di videoku kali ini. Dan oleh karena itu, kalau misalnya nanti ada salah-salah kata ataupun kurang berkenan, bisa tolong dikoreksi di kolom komentar ya. So, if there's something that you considered interested, please support me by subscribing to this channel. And without any further ado, let's just dive into the video. Shall we? Hal pertama yang akan aku bahas yaitu tentang pengertian dari APD. APD ini adalah gangguan kepribadian di mana kerap membuat penderitanya itu sangat susah untuk berinteraksi dengan orang lain atau kayak menghindari hubungan sosial yang dekat dengan orang lain. Dan para penderitanya ini biasanya cenderung merasakan malu, cemas, dan takut terhadap secara berlebih ya terhadap penolakan dari orang lain gitu. Tapi ini beda dengan sifat malu yang biasa. Penderita APD ini cenderung akan sulit berhubungan sosial secara dekat dengan orang lain. Hal kedua yang akan aku bahas yaitu tentang penyebab dari APD. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Yang kedua adalah pola asuh yang kurang baik dari orang tua maupun kurang kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga, peristiwa traumatis. Yang keempat adalah perundungan atau bullying. Dan yang terakhir adalah penolakan dari teman sebaya. Hal ketiga yang akan aku bahas yaitu tentang gejala-gejala APD. Ada beberapa. Yang pertama adalah enggan melakukan banyak hal ataupun mencoba hal-hal baru karena tidak ingin mengambil resiko dan juga merasa tidak mampu. Yang kedua yaitu terlalu sensitif dan sering mudah tersinggung bila menerima kritikan. Penyebab ketiga, penderitanya itu mengalami anhedonia, di mana anhedonia ini kondisi saat para penderita atau saat seseorang itu tidak bisa menikmati rasa kesenangan hidup. Walaupun apapun yang dilakukan itu sebenarnya sudah hal-hal yang happy, tapi tetap tidak bisa merasakan kesenangan ataupun mengambil kesenangan dari hal yang sebenarnya happy ini. Gitu. Yang berikutnya adalah cenderung memiliki pola pikir negatif atau selalu berpikiran pesimis, serta mudah merasakan cemas. Kerap memandang dirinya rendah atau memiliki low self-esteem. Berikutnya adalah sering menghindari konflik dan cenderung memilih untuk menjadi penurut dan juga menyenangkan orang lain. Berikutnya adalah sering menghindari pekerjaan yang melibatkan kontak atau interaksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah sulit mengambil ataupun membuat keputusan, dan yang terakhir adalah susah untuk percaya pada orang lain. Hal berikutnya yang akan aku bahas yaitu tentang kriteria dari APD. Nah, APD ini hanya dapat didiagnosis oleh profesional kesehatan mental terlatih sesuai dengan kriteria dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental atau DSM-5. Di sini aku akan membacakan beberapa kriterianya sesuai dengan DSM-5 ini tadi ya. Yang pertama, menghindari aktivitas sosial yang melibatkan interaksi interpersonal karena takut dikritik dan ditolak ataupun tidak disetujui pendapatnya. Berikutnya, tidak bersedia terlibat dengan orang kecuali orang itu yang disukai. Gitu. Selanjutnya, menunjukkan penolakan untuk masuk ke hubungan yang dekat karena takut dipermalukan ataupun dijadikan bahan lelucon. Menghindari situasi interpersonal yang baru karena perasaannya tuh tidak cukup, jadi kayak takut aja lah untuk memulai hubungan yang baru secara lebih personal gitu.
lalu merasa diri sendiri lebih inferior dari orang lain, sangat terganggu jika dikritik ataupun ditolak dalam situasi sosial. Yang terakhir, jarang mau memulai aktivitas baru karena takut dipermalukan. Hal berikut yang akan aku bahas yaitu tentang dampak APD bagi para penderitanya. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, para APD ini cenderung menarik diri dari hubungan interaksi sosial sesama manusia, maka bila hal itu terjadi terus-menerus, dia akan kayak terisolasi dari dunia luar dan nantinya bisa menjadi depresi karena merasa selalu sendiri dan kayak dikucilkan gitu. Lalu dampak berikutnya bisa juga penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan juga alkohol. Hal terakhir yang akan aku bahas yaitu tentang penanganan bagi penderita APD. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan konseling dan yang kedua adalah dengan obat-obatan. Keduanya ini tentunya harus diresepkan atau dilakukan oleh para tenaga ahli alias dokter. Dan untuk konseling ini di sini ada dua cara. Yang pertama adalah terapi perilaku kognitif dan yang kedua dengan psikodinamika. Di mana perilaku kognitif ini bermanfaat untuk mengenal pola pikir yang tidak menguntungkan bagi penderitanya dan berusaha untuk mengubahnya. Yang kedua, psikodinamika, di mana hal ini dilakukan untuk menyadari bagaimana pengalaman, rasa sakit, dan konflik masa lalu itu bisa berkontribusi terhadap keadaan sekarang ini. Gitu. Nah, itu tadi bahasan singkat secara general mengenai avoidant personality disorder. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian sekedar tambah-tambah ilmu ataupun ya untuk sharing-sharing aja. And thank you very much for watching guys and see you in my next video. Bye, love you all.